Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ayub. Tone-nya sama dengan Pak Dedi tadi nih. Kita jawab dulu, kita tanggapi dulu, Prof. Rambang. Ya, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Dedi, jadi kita memang tidak mempublikasi kita rekomendasikan untuk dijatuhi sanksi. Tapi sudah ada beberapa dosen yang sudah dijatuhi sanksi dengan SK Rektor dari beberapa fakultas. Ada fakultas kedokteran, ada fakultas FK, ada fakultas MIPA, ya, ada banyak lagi lah. Dan kita sudah rapat, dan pertanian juga ada. Tapi kami tidak akan mengumumkan ini kepada khalayak. Karena apa? Karena kita berharap orang ini baik, menjadi baik gitulah, kan gitu. Itu yang kita, dan kita lihat komitmennya juga. Ada kemungkinan ini orang untuk kalau kami ya selalu memeriksa orang itu satu. Orang baik itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi ketika dia berbuat salah, dia minta maaf dan minta ampun sama Tuhan. Dan berjanji dia tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu. Kita kasih sanksi, tapi bukan untuk sanksinya tetap ada. Jadi sepanjang itu dilaporkan ke kita secara tertulis, insya Allah kita akan tindak lanjuti. Tapi bukan berarti kami harus menghukum orang, tidak. Ada beberapa kasus teknik misalnya. Laporan dari mahasiswa kita periksa, ternyata mahasiswanya yang baper. Jadi dosennya tidak kita kasihkan apa. Kita harus independen ya. Independen itu artinya tidak terpengaruh. Kadang-kadang ada juga orang ingin menggunakan tim ini karena rasa kebenciannya pada seseorang menggunakan tim ini untuk menjatuhkan sanksi. Tentu kita tidak mau juga. Ya, artinya seobjektif mungkinlah kita berusaha. Kembali lagi saya katakan, kita inginkan dengan kode etik ini sesungguhnya adalah mengawal kita untuk menjadi dosen sebagai suatu profesi yang terhormat dan bermartabat. Kita ingin kita semua ini menjadi orang yang bermartabat. Itulah tujuannya. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab besar untuk melahirkan generasi-generasi pemimpin pada masa yang akan datang. Kalau kita tidak kawal, generasi yang ke depan itu juga jadi tanggung jawab kita. Kalau generasinya jelek, kita nanti juga tanggung. Kan ada beberapa tugas utama manusia ini. Khalifah itu tutwuri handayani ibadah. Nah, kita kan dalam rangka itulah untuk menjadikan kita ini manusia yang profesi yang terhormat. Tadi saya katakan bagaimana kita melaksanakan sehingga memang akhir output dari apa yang kita lakukan sebagai dosen itu ada outputnya untuk generasi yang akan datang. Kan gitu. Itulah mulia. Kalau pedagang dia tidak mikir, dia untuk dirinya sendiri dapat untung, sudah. Kalau kuli tadi, karena keterbatasannya kerja, dapat duit, ya. Tapi kalau dosen kan tanggung jawab untuk generasi ke depan. Harus memberikan contoh yang baik. Bagaimana nih, kalau ada dosen minta duit, itu laporkan saja Pak ke kita. Tapi kalau ketua prodi yang korupsi, itu ke SPI Pak. Ya, tapi kalau perbuatan tercela itu ada. Kalau yang selama ini kita lakukan itu biasanya ya Bapak, ada laporan mahasiswa ke Satgas. Sudah diperiksa, maka rektor memberikan rekomendasi ke kami periksa ulang untuk memberikan sanksinya apa. Sepanjang semua berita itu diakui oleh si terlapor, maka kita tinggal rapat lagi merekomendasikan sanksinya. Dan dalam merekomendasikan sanksinya ini kembali tujuannya kita ingin orang ini menjadi baik kan gitu ya. Ya, sepanjang dia nanti kalau ternyata kemudian hari dia mengulangi lagi, maka sanksinya kita perberat. Sanksi etik itu Bapak Ibu tidak bisa jadi tugas tambahan ke depan ini.
Kalau sudah terkena etik sedang, syarat untuk menjadi dekan, PD itu kan syaratnya harus tidak pernah tercela secara etik. Nah, ini apalagi yang masih muda-muda ini, tolong jaga betul, karena kami berharap saudara-saudara inilah nanti jadi pemimpin di Universitas Bengkulu. Bagus orangnya, tapi tercela etik, sudah tutup buku. Kan gitu. Sama juga, saudara, kita ada dosen-dosen muda yang secara integritas tidak memiliki apa namanya rekomendasi dari komite integritas. Wassalam, saudara tidak bisa naik jabatan. Karena syarat naik jabatan itu rekomendasi senat dan rekomendasi tim komite akademik. Dan tidak bisa, jadi sekarang lektor pun minta ke kita rekomendasinya. Setelah kita bicara dengan mekanisme tadi, ternyata ada pelanggaran terhadap integritas akademik, kami harus sepakat untuk sementara ini tidak akan memberikan rekomendasi. Saudara tidak bisa naik pangkat. Nah, makanya kita lakukan sosialisasi ini tujuannya supaya ini tidak terjadi pemberian sanksi-sanksi itu. Ya, supaya kita semua menjadi pribadi yang terhormat. Itu tujuan utamanya. Jadi sepanjang, dan satu hal lagi, kami juga punya kode etik. Kami tidak boleh memeriksa sesuatu yang tidak dilaporkan orang. Saya tahu nih, mungkin rekan kerja saya, apa Bu Desi atau Prof Ridwan, Prof Rozi, tahu nih temannya. Tidak bisa dong. Kami melaporkan orang, mengadukan orang, kami periksa sendiri, kami jatuhkan sanksi. Nah, itu abuse of power juga. Ya, maka harus ada laporan dan pengaduan supaya kami tidak melanggar etik. Gitu. Jadi mohonlah, ya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di ke depan. Ya, tadi yang pelecehan seksual, aduh, itu. Baik, Prof. Itu kalau ini berlaku surut atau tidak? Terus ada LPSK nggak kita di sini tadi? Perlindungan korban. Itu pasti dilindungi. Jadi sanksinya tadi Pak Arif, sanksinya itu misalnya ada mahasiswa melaporkan dosennya berbuat yang tidak baik, maka kita rekomendasikan agar dosen itu jangan lagi membimbing skripsi dia. Dosen itu jangan lagi mengajar mata kuliah itu, supaya dia tidak bisa berhubungan dengan mahasiswa itu. Tidak bisa seperti tadi ngasih nilai jelek, ngasih itu bimbingan jelek. Maka kita segera rekomendasikan supaya tidak lagi ada berhubungan antara mahasiswa dan dosen itu. Itu cara kita memberikan perlindungan di sanksinya. Itu. Dan bagi kode etik ini kan sebelum ini sudah ada. Kode etik 16/2006, tapi tidak selengkap sekarang. Nah, kita lihat kalau dia berlaku terjadinya sebelum peraturan rektor 2026 ini, kita lihat apakah itu melanggar yang 16/2016. Kalau melanggar kita gunakan yang lama. Pasti tidak akan menggunakan yang baru, tidak boleh. Ya, itu. Pak. Baik, itu kalau dalam istilah hukum kejadian apa istilahnya? Ada tidak berlaku surut. Tidak berlaku surut. Tapi kalau kejadiannya sebelum 3 Maret dan insan-insan itu masih ada dan pengaruhnya masih ada di dalam kampus ini, mungkin ceritanya lain lagi gitu. Ini kan berlaku 3 Maret peraturan rektor ini 2026. Kejadian katakanlah 2 Maret. Oh, dampaknya masih hari ini, itu kan masih berproses artinya. Jadi kejadian itu tidak hanya semata-mata tanggal kejadian, ini terlalu spesifik juga. Baik, mungkin ada tambahan, Pak Ridwan silakan, Pak Dekan. Oh iya, makasih Pak Dekan. Ada dari Zoom tadi. Nah, yang saya ingin tambahkan, ya, bagaimana kalau masalah korupsi tadi ya? Saya juga agak bingung ini. Mudah-mudahan hanya 1-2 ya, karena umumnya kalau kita dosen itu baik hati ya. Malah kita itu bukan pungut duit dari mahasiswa, tapi kita berikan duit kalau dia penelitian. Tapi mungkin ada juga ya
Kalau bisa janganlah, kalau minta duit sama mahasiswa kasihan. Itu yang saya sangat banggakan di perguruan tinggi. Kita dengan apa itu relasi bawah kita itu, relasi kuasa kita itu kayaknya kita tidak menggunakan itu dengan semena-mena. Kalau di tempat lain itu kan ribet kali itu. Selalu begitu di instansi lain. Kalau kita kan enggak ya. Mudah-mudahan jangan lain begitu. Cari duit yang lain lah. Kasihan mahasiswa itu. Ya kalau itu, tapi kalaupun itu terjadi ya, kata Prof. Rahman tadi kita harus proses. Nah terkait dengan prosesnya ini, kami minta tolonglah janganlah, makanya kami sosialisasikan janganlah ada. Saya ini sudah mau minta tolong, mau minta apa, jangan lagi lanjut di kode etik. Terlalu berat kejadian ini. Beratnya itu kenapa? Ketika kita rapat itu loh, rapat menentukan sanksi. Makanya paling berat di situ itu. Karena kalau sudah berbicara rapat sanksi itu, kita harus buka-bukaan itu. Buka-bukaan ngomong apa adanya itu. Semua yang tertulis itu kita harus bahas. Sampai kita ngomong yang aneh-aneh pun kita harus ngomongkan. Dan agak berat itu. Saya pura-pura lama laki-laki, kemudian ada tim perempuan. Berbicara, mohon maaf ya, tanda kutip alat kelamin, sampai ke dalam-dalamnya kita ngomong. Waduh, sakit kepala saya kalau saya bicara itu. Jadi mohonlah jangan sampai kita terjadi seperti ini. Kami pun berharap jangan lagi dan mudah-mudahan berikutnya saya tidak lagi di sini nih. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Untuk dari chat ini, bagaimana kalau AI yang tadi saya katakan itu? Ya, apakah kalau ada AI itu bisa nanti dimasukkan daftar pustaka? Nah ini tadi saya mengatakan punya aturan dulu di universitas kita penggunaan AI ini. Kalau memang ada nanti dan itu memang diperkenankan, berarti dia harus referensi masuk di daftar pustaka. Tapi kalau tidak, ya bagaimana? Nah sampai saat ini belum ada, sementara ini sudah berjalan. Jadi ini hal yang mendesak nanti kita ngomongkan sama rektor untuk dibahas. Kemudian ada juga bukti pertanyaan dari chat WA, bukti hanya chat WA. Apakah ini cukup untuk diproses? Selama ini dari WA pun selama buktinya kuat, ada beberapa dosen pendukung kami proses. Ya, jadi kami proses. Ya, wah, masih banyak lagi yang pertanyaan. Bagaimana kalau ada kasus koordinator prodi atau tim tugas akhir tidak adil dalam pembagian pembimbing dan penguji? Apakah juga diatur kode etik? Sepertinya kalau sudah berbicara pimpinan tadi, kata Pak Erlambang itu kita serahkan sama SPI ya. Karena itu menjadi tugas dan kewenangan dia. Kalau bikin berbicara etiknya itu kalau dosennya. Saya pikir itu yang dari kami. Dan yang lainnya, saya pikir itu aja yang sudah ada. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi tidak setiap laporan itu serta-merta kita proses ya. Kalau cerita soal pembagian kuliah, nantilah kita lihat dulu. Jadi, tetapi aturan ini memberikan ruang bagi dosen, mahasiswa, sivitas akademika untuk memberikan laporan atas ketidaknyamanannya. Tetapi tidak semua ketidaknyamanan itu lalu harus berbuah sanksi, berbuah hukuman, sanksi, berbuah apa ya, kita lihat juga kewajarannya. Nanti kalau semua di apa habislah senat apa yang pemberi sanksi itu komisi etik ya, berapat sepanjang tahun nanti. Tetapi ini adalah ruang bagi kita untuk memperbaiki kinerja institusi kita melalui perbaikan performa individu kita. Kita masih punya waktu, Bapak Ibu semua. Prof. Alnopri diangkat tangan. Silakan, ada Bu Erlina juga. Bu Erlina kan? Oh, nggak kelihatan, maaf. Bu Pak Alnopri dulu, lalu Bu Erlina, silakan. Baiklah, terima kasih. Jadi langsung aja mungkin ke Bu Desi. Tadi telah dikemukakan SOP tentang alur pemberian rekomendasi. Nah, itu kira-kira sudah belum di tim kode etik atau tim integritas akademik waktunya sudah ditentukan. Jadi jangan sampai nanti menghambat ADN ini untuk naik pangkat kalau waktunya sampai setahun, sampai 2 tahun, sudah ada belum waktunya. Dan ini memang sudah diuji petik waktu itu. Kalau saya nggak ada kepentingan itu, karena saya udah 4E 15 tahun. Udah ada lagi 4F. Tapi bagi yang ADN itu jangan sampai nanti percepatan kenaikan pangkat menjadi tertunda gara-gara menunggu surat rekomendasi dari
Itu yang pertama. Jadi yang kedua mengenai pasal 13 ini, ayat 2. Nah ini yang selalu terjadi, tapi gimana kode etik menyikapi hal yang selalu saya katakan politik dagang sapi ini. Untuk dapat jabatan, untuk apa? Apakah sudah sampai ke situ? Sudah secara teknis juga sudah diatur gitu. Itu yang kedua. Saya dari bawah ini ya. Yang ke atas kaitannya dengan perilaku utama dosen pasal 8. Ayat 1 nomor D. Di situ hanya disebutkan tugas pendidikan dan pengajaran. Tidak dikembangkan penelitian pengabdian. Sedangkan di bawahnya di bagian ketiga secara detail dikatakan kode etik pada waktu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Sehingga ke atasnya kayak nggak dapat tempat bergayut dia. Tapi Prof. Enamang ini hukum sudah tahu maksud saya itu. Kemudian perilaku dasar pasal 7. Nah ini kalau keberagaman itu kalau dulu di zaman lama kita gunakan istilah SARA. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang kode etik kita ini hanya menggunakan suku, agama, dan ras. Antar golongannya dibuang. Sedangkan saya melihat di UNIP ini antar golongan itu masih banyak, terutama antar alumni. Itu kenapa tidak dimasukkan? Sering-sering ada ego itu yang muncul, apakah itu tidak termasuk pelanggaran? Yang dalam arti kata seperti Prof. Ridwan katakan tadi, kalau bisa ini dihindarkan sehingga tidak masuk sampai berurusan di tim kode etik. Saya rasa itu demi kebaikan kita bersama yang perlu urun rembuk, urun saran, dan nanti akan muncul kesepakatan. Nah, ada satu lagi, tingkah laku dosen tadi, ada rapi, pantas. Nah, pengertian rapi itu apa? Apakah boleh dosen hanya menggunakan sepatu sendal dalam ngajar? Apakah dosen boleh selama ngajar itu duduk terus, tidak pernah berdiri? Karena sekarang udah digantikan dengan PowerPoint yang tinggal mijit laptop aja. Tidak pernah dosen begitu masuk duduk, tidak pernah berdiri ngontrol kelas, menguasai kelas. Apakah itu sudah diatur? Jangan-jangan nanti jadi pelanggaran etik juga itu. Dosen duduk aja, gitu. Dosennya rambutnya sampai ke pinggang yang laki-laki. Apakah itu sudah diatur? Contoh ini, sepatu sendal. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alnopri. Silakan Bu Elina untuk menyampaikan concern dan masukannya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin saya tuh karena terkait dengan administrasi Pak. Nah, yang kami tanyakan adalah sejauh mana kami ini di fakultas itu dalam mengejawantahkan keputusan yang disampaikan oleh tim itu di dalam penerapan kode etik tersebut. Nah, karena kan biasanya usulan itu kan kalau dari individu itu biasanya bentuknya surat. Mungkin ditujukan langsung ke rektor sehingga rektor yang akan memutuskan begitu apakah ini sampai ke tim kode etik atau hanya dapat diselesaikan di tingkat fakultas. Nah, sejauh mana upaya kami supaya setiap kasus-kasus itu sebelum sampai kepada tim kode etik itu bisa kami tangani karena setelah sosialisasi ini tentunya ada pengawasan kebebasan akademik yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di prodi atau di jurusan, kemudian penanganan pelanggaran yang mungkin kami juga punya tim kode etik yang ada di jurusan begitu. Maksud saya tingkatan SOP atau tahapan yang harus kami lakukan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Desi tadi di address ke Bu Desi juga bisa mengcover yang disampaikan oleh Bu Erlina juga. Ya. Terima kasih Pak Rozi, Pak Alnopri. Mungkin langsung saja. Tadi kan ada alurnya. Tadi saya lupanya karena tidak menampilkan waktu. Kalau untuk bersurat ke lembaga-lembaga itu kita memberikan batas waktu 5 hari Pak. Jadi 5 hari itu kita sudah memperoleh surat jawaban dari lembaga-lembaga terkait. Nah, apabila
dari 5 hari, karena kan tim akan bekerja secara cepat. Jadi kami menganggap bahwa itu tidak ada masalah. Jadi itu kesepakatan kita. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ada catatan-catatan, maka catatan-catatan itu akan segera kita proses. Nah, sehingga kita bisa mengkategorikan apakah ini adalah catatan yang bisa dikerjakan dalam waktu cepat oleh dosen yang bersangkutan atau tidak. Kalau misalnya jangka waktu misalnya perbaikannya agak lama, maka kita akan menunda sampai dengan 1 periode kenaikan pangkat. Itu artinya cuma sekitar 3 bulan ya seperti itu. Nah, memang ada sedikit masalah Bapak Ibu karena sekarang itu tapi ini kayaknya penyakit dosen ya. Kalau ngurusin jabatan kenaikan jabatan tuh biasanya tuh suka lalai. Sehingga kita suka bekerja di deadline. Kalau misalnya terakhir pengajuan itu misalnya anggaplah tanggal 30 Juni. Itu biasanya ramenya tuh baru di pertengahan Juni. Sehingga kadang-kadang kita baru dapat surat dari WR2 tuh segera harus dikerjakan. Ini ditunggu paling lambat sekian. Nah, kemarin kita sudah bersepakat juga kayaknya ini cara ini sudah harus sudah harus kita perbaiki di universitas sendiri. Karena Bapak Ibu dosen itu kan kalau kita bekerja kan ada BKD dan sebagainya. Artinya kalau kita mau naik pangkat kita juga sudah tahu apakah kita eligible atau tidak di sister itu. Nah, artinya sebenarnya pengajuan kenaikan pangkat tidak harus menunggu deadline tadi. Supaya apa? Supaya tim bisa bekerja dengan sehati-hati mungkin. Nah, misalnya kayak kasus terakhir saja karena ada pengajuan dari pertanian ya Pak ya, pengajuan Bu Rida dan Bu Gita kemarin. Sudahlah waktunya di ujung, kemudian pooling dari mahasiswanya belum terisi sehingga mau tidak mau kita tidak bisa memenuhi tenggat waktu oleh yang ditetapkan oleh kepegawaian. Jadi mungkin ini catatan untuk kedepannya adalah Bapak Ibu yang pengen naik pangkat harus segera gitu supaya kita juga kerjanya enak dan kita tidak dalam tanda kutip yang kecolongan tadi yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berikutnya pertanyaan Pak Alnopri juga yang terkait dengan politik dagang sapi. Nah, memang untuk selama ini kita 4 tahun ya Pak Herambang ya, kita belum pernah memproses kasus yang seperti itu. Tapi di dalam kode etik yang baru ini hal itu sudah disebutkan tadi bagaimana misalnya menjanjikan jabatan kemudian dan sebagainya itu sudah masuk ke situ. Sebenarnya itu juga berdasarkan dari kasus-kasus yang terjadi di Universitas Bengkulu karena kemarin itu di bulan Desember tidak berjauhan juga dengan soal pemilihan rektor dan sebagainya, kemudian ada pemilihan dekan, banyak Bapak Ibu yang di dalam forum FGD itu meminta itu dimasukkan, misalnya bagaimana misalnya hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk saat sekarang kita belum pernah menangani kasusnya yang masuk yang seperti itu. Tapi sudah dimasukkan klausulnya sekiranya itu terjadi. Nah, mungkin ini juga terkait dengan tadi pertanyaannya soal misalnya yang ditanyakan di forum tadi, bagaimana misalnya soal pemberian tugas, bagaimana kalau misalnya ada dosen yang merasa dizalimi nih, kayaknya aku nggak dikasih bimbingan yang pas dan sebagainya, itu bisa mengadu atau tidak? Kalau bisa mengadu pasti bisa mengadu, tapi tadi tim akan bekerja dengan sangat hati-hati sehingga kita kemudian artinya tidak mendengarkan sepihak dari dosen yang merasa dizalimi, maka tentu kita akan membutuhkan stakeholder lain, misalnya dalam hal ini pimpinan prodi atau ketua jurusan bekerjanya juga kan mereka juga punya role. Jadi mungkin satu hal yang harus kita pahami juga bahwa keadilan itu tidak berarti kalau bimbingan sama rata 4-4 semua gitu. Karena apa? Pimpinan juga pasti punya pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau misalnya dosen yang X itu punya tugas tambahan, tentulah dia tidak akan diberi tugas bimbingan yang sama banyak dengan dosen yang non tugas tambahan ya atau yang seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu juga kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu, artinya ini yang terkait tadi bahwa tidak semua laporan itu pasti akan berakhir dengan sanksi yang seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Rozi. Oh ya, yang untuk Bu Herlina tadi etik itu sebenarnya kita berharap tidak sampai masuk ke tim etik. Kalaupun misalnya kasus pengaduannya sudah masuk, maka tim pasti akan mengecek apakah di fakultas yang bersangkutan itu sudah dilaksanakan upaya untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau belum ada upaya itu, maka kita akan menyarankan diselesaikan dulu di internal fakultasnya.
Jadi jangan sampai ada kasus langsung kita tarik seperti itu, tapi kita selesaikan dulu. Mungkin fakultas nanti akan melihat lagi skalanya. Kalau ini skalanya pada skala prodi, maka prodi akan dibebankan untuk selesaikan dulu secara internal. Nah, kalau misalnya itu tidak selesai, baru kemudian kita naikkan kelas. Jadi pasti akan ada mekanismenya, karena nggak langsung semua ditarik ke tim seperti itu, Bu. Nah, ada beberapa mekanisme yang sebenarnya di universitas itu sudah berjalan beriringan dengan implementasi. Karena misalnya di fakultas-fakultas itu kan ada senat fakultas, ada tim etiknya yang seperti itu. Kemudian nanti misalnya tadi terkait dengan pengawasan korupsi, termasuk korupsi waktu, kan kita punya kebijakan zona integritas yang sebenarnya itu kita di tim zona integritas pun ada tim juga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan-pengawasan yang terkait dengan tata kelola lembaga. Artinya tadi matanya lebih banyak gitu. Nah, selain itu misalnya kalau terkait dengan tadi perlindungan korban, maka ada lembaga lain yang sebenarnya kerjanya juga linear dengan pekerjaannya tim etik. Nanti ada misalnya Satgas PPKPT. Jadi misalnya ini ada mahasiswa nih, bagaimana nih melindungi kepentingan mahasiswa, maka kasus itu biasanya kita tangani bersama dengan Satgas PPKPT. Di Satgas PPKPT nanti dia sudah menerapkan prinsip-prinsip bagaimana perlindungan terhadap korban dan sebagainya. Lalu kita punya tim UPABK, unit pendukung akademik, bimbingan dan konseling bagi mahasiswa, karyawan atau dosen yang membutuhkan misalnya layanan konseling, mungkin ada trauma dan sebagainya, itu sudah berjalan beriring dengan pekerjaan-pekerjaan tim ini. Jadi kita berharap ada banyak pengawas-pengawas yang terkait dengan kode etik. Ujung-ujungnya kan terkait dengan perilaku etik dan sebagainya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Rozi. Baik, sambil menanti jawaban pertanyaan yang ada di forum di Zoom, kalau masih ada pertanyaan yang mungkin yang harus ditanggapi oleh Pak Ketua tentang antar golongan tadi. Silakan Pak Erlambang. Ya, secara keilmuan gini ya, manusia itu makhluk sosial. Pasti dia akan berkelompok. Maka kelompok yang paling rasional itu adalah alumni. Mau orang Kristen boleh alumni UNIM. Mau orang Serawai boleh alumni UNIM. Demikian juga alumni-alumni lainnya. Maka saya kira kalau pengelompokannya alumni silahkan saja. Tetapi yang tidak boleh itu kan begini, alumni UNIM mempunyai kepentingan untuk misal calon gitu ya. Kalau dia itu tidak berbobot, jangan dipaksa-paksa dong. Memalukan. Sama juga alumni lain. Mungkin pada ranking pada level 1 masih bagus, level 2 masih bagus. Tapi kalau sudah kelas 3 beras, kelas 3 masih dimajukan juga, rugi institusi ini. Cari alumni lain yang masih level 1 gitu loh. Kalau beras itu kelas 1 masih. Daripada kita menyodorkan alumni kita yang sudah kelas 3 gitu. Itu yang rugi UNIM. Ya, ke depan saya berharap ini ke depan tidak terjadi lagi seperti itu. Tapi itu sah gitu. Tapi kalau bicara agama itu secara internasional tidak boleh. Etnik juga tidak boleh. Kan gitu. Kalau itu monggo. Itu satu. Yang kedua, tadi kalau ada pertanyaan tadi apa namanya tidak merata ya. Mengajar. Tadi kan prinsipnya sudah saya bilang. Kita ini jadi bermartabat kalau kita tahu kita punya kompetensi, kita punya ilmunya. Harusnya malu dong. Masa sudah jadi dosen ngajar yang tidak kita punya kompetensi, malu dong. Hanya gara-gara mau dapat banyak dapat remun. Memang kita ini kuli. Kita bukan kuli. Kita dosen, orang-orang bermartabat. Yang hubungannya itu ke Tuhan tuh. Kalau kita bicara martabat naikkan sedikit ya. Naikkan sedikit itu apa sih tugas kita ini?
tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Itu Tuhan bilang. Maka seluruh perbuatan yang kita lakukan dalam meneliti, mengabdi, mengajar, lillahi ta'ala. Soal kemudian dapat remun, soal kemudian dapat uang penelitian, itu bonus. Tapi tujuannya tadi, lillahi ta'ala, ridho Allah. Dan insya Allah kita akan bergairah. Datang ke kampus itu mengajar, meneliti, mengabdi. Ada gairah karena kita men-serve to our God. Kita minta selalu saja ingin melayani Tuhan. Itulah yang menimbulkan gairah kita bekerja itu. Ya, saya ngomongnya kayak beginilah. Kata Pak Ridwan tadi, orang nggak memilih apa ngomong saya karena cara saya memilih. Dan saya harus katakan itu. Iya kan? Salah saya nih kalau ketua tim politik ngomongnya apa. Jadi ya saya harus ngomong begitu dong. Ya kan? Maaf Ibu Bapak ya. Baik yang dalam Zoom maupun yang di sini ya. Kalau cara bicara saya straight forward gitu ya. Ya, terima kasih. Baik, Silakan. kita masih Assalamualaikum. makasih Prof. Masih punya satu sesi singkat lagi mungkin dari Bu, ini kayaknya yang Bu Sari dari Ternakan. Lalu dari Zoom ada pertanyaan mungkin kita inventarisir juga. Ada nanti silakan disampaikan. Silakan Bu Sari untuk memanfaatkan waktu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmelia Sari atau Ibu Sari. Saya memang ditugaskan untuk di Komisi Etik Riset di LPPM. Nah, terkait tadi yang Bapak sampaikan bahwa salah satu item yang disampaikan 6 ranah integritas akademik dosen itu salah satunya adalah penelitian di mana dituliskan wajib laik etik untuk penelitian yang terkait dengan manusia dan hewan. Memang PR besar buat institusi kita ini karena Komisi Etik Riset ini sudah berada atau sudah menjalankan fungsinya cukup lama, tapi memang masih perlu dukungan dan kami berterima kasih sekali karena di tim Komisi Kode Etik dan Integritas Akademik ini sudah mengakomodir hal tersebut. Pertanyaan saya, apa langkah konkret yang bisa kemudian menegakkan kewajiban laik etik ini? Karena kalau seperti sampai saat ini itu individu-individu dan kami sendiri punya kode etik bahwa kami dilarang untuk mengeluarkan surat keterangan laik etik itu jika penelitian itu telah dilakukan. Nah, ini menjadi kendala besar dan saya juga seringkali berhadapan dengan teman-teman kita yang tentunya kita ingin mensukseskan teman-teman kita semuanya peneliti di Universitas Bengkulu ini dengan kami sendiri tidak melanggar kode etik kami seperti itu. Jadi mohon sekali dan sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya karena ini sudah masuk dalam ranah kode etik dan integritas akademik. Jadi langkah apa yang kemudian membuat ini bisa kita tegakkan bersama dan budaya untuk melaporkan atau mengikuti prosedur etik penelitian sebelum penelitian itu menjadi budaya peneliti di Universitas Bengkulu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari tadi saya juga sangat senang karena ternyata banyak hal yang sudah diatur dan ini menjadi acuan, menjadi kontrol Universitas Bengkulu untuk dosen mahasiswa tendik semua penyelenggara kegiatan di Universitas Bengkulu ini untuk mematuhi etik gitu. Nah, jika ada pelanggaran etik ini, jalurnya saya masih belum tadi juga beberapa ngobrol diskusi dengan teman-teman, jalur pengaduan ini seperti apa gitu. Apakah misalnya terjadi di program studi, kemudian program studi menyelesaikan internal terlebih dahulu bisa melaporkan ke program studi misalnya, karena ada beberapa hal yang kemudian kita tidak tahu, misalnya beberapa waktu yang lalu kita punya kendala
kemudian kita tidak tahu harus seperti apa, harus melaporkan kemana, dari jalurnya seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa, walaupun tadi bertingkat dari prodi selesaikan dulu di prodi, kalau di jurusan selesaikan di jurusan gitu. Nah, itu jalurnya seperti apa, pelaporannya seperti apa, sehingga jika ada pengaduan atau hal-hal yang kami perlu tindak lanjuti, baik di tingkat prodi, jurusan, fakultas, dan sampai ke tim etik, itu harus seperti apa, dan supaya terdokumentasi dengan baik, tadi kan perlu ada berita acara dan lain-lain, sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menjadi masalah yang lebih besar. Mungkin itu dari saya, mohon bantuannya untuk memberikan penjelasan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik. Tadi saya memberikan tanggapan, nanti kawan-kawan lain juga menanggapi juga ya. Jadi kalau kita tentang ethical clearance untuk riset ini, emang saya tidak tahu regulasi kita udah ada belum. Jadi kalau regulasinya kita bangun, nanti kita sosialisasikan. Nah, kita bisa lakukan juga. Saya kalau nge-review di LPPM atau di itu, saya tanya ethical clearance-nya mana untuk hewan ini. Pun sebenarnya untuk penelitian sosial saya selalu tanya. Mungkin memang belum menjadi kesadaran bersama kita kalau ethical clearance dalam riset yang melibatkan manusia dan hewan. Manusia itu kan tidak hanya riset kedokteran ya. Orang-orang yang akan kita wawancara itu juga harus ada clearance-nya. Jadi tidak bisa, kemarin saya diskusi dengan siapa. Oh, clearance-nya udah saya lakukan dengan pernyataan di awal questionnaire. Nggak bisa. Ada ethical clearance yang dikeluarkan oleh lembaga ini. Nah, itu kita regulasi, kita buat, kita sosialisasi. Nanti akan sejalan dengan tim ini juga saya pikir. Yang bisa dilakukan juga, kita pelan-pelan, kalau ada orang-orang, teman-teman yang meminta ethical clearance dari lembaga yang Ibu pimpin, untuk kepentingan publikasi, tolak aja Bu. Suruh dia publikasi pada jurnal yang tidak membutuhkan, pun ada seminar-seminar internasional itu sudah meminta kalau kita objeknya sapi, misalkan ya, dia sudah meminta itu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang nge-review juga tanya aja, ethical clearance-nya gimana? Itu bagian dari sosialisasi kita juga. Tentang pelanggaran etik, mungkin nanti Bu Desi bisa bagaimana proses prosedurnya. Kita ini report base ya, bukan complaint base. Kalau complaint base ini agak-agak repot, tapi report tertulis dan evidence base yang kita tindak lanjuti. Mungkin ada tambahan yang lain. Kalau dari ruang Zoom ada pertanyaan nggak Pak Bu Sajung? Nggak ada. Alhamdulillah katanya tidak ada. Berarti ini mungkin sesi terakhir kita 11:30 lewat sedikit bisa selesai nanti. Memang Pak Ridwan juga menyampaikan respon. Ya. Baik. Saya kira ini masukan bagus ya. Mungkin ke depan kita Komite Integritas sebelum memberikan rekomendasi ke orang mau naik pangkat, kita minta saran masukan dari etik ya, clearance itu dari Ibu ya. Nanti Ibu kasihlah apakah penelitiannya ini ataukah publikasi ini berdasarkan penelitian ini memang sudah ada clearance atau belum ya ke depan. Jadi mungkin itu salah satu, kan kita tadi bersurat ke banyak pihak. Mungkin kita tambahkan satu lagi nanti bersurat ke Ibu. Kadang-kadang ya publikasi tanpa penelitian. Memang kita harus, walaupun itu agak aneh dengarnya ya. Masa orang publikasi sampai 4 penelitian tidak pernah, gimana caranya? Walaupun di hukum itu ada penelitian normatif, norma yang diteliti, bukan orang. Ya, kalau normatif tentu tidak perlu clearance. Tapi kalau empirik ya, bertemu dengan orang, responden, kita minta informan, itu perlu, saya kira itu ya. Ya, ke depan insya Allah itu kita akan kita minta pendapat dari Ibu. Ya.
Hmm. Sama kelas jadi paper katanya dia dapatkan dari etik research yang lain. Tapi kalau yang bersangkutan melampirkan surat keterangan laik etik yang tahun 2023 misalnya atau apa, ya itu menjadi secara otomatis ada di melengkapi ajuan tersebut. Ini lebih kadang-kadang kalau penelitian merasa ini nambah-nambahin urusan, nambah biaya yang dikenakan itu tidak itu dan sebarkan langsung ke Universitas 10. Jadi itu seharusnya bisa masuk ke dalam pembiayaan ketika mengajukan proposal. Nah, jadi kapan itu bisa? Ini sekali lagi mungkin kita bersama-sama, kami dari tim etik riset juga memohon bantuan dari pihak etik dan integritas Universitas Bengkulu. Bagaimana misal semua peneliti yang mendapatkan LPPM fakultas misalnya ataupun prodi misalnya untuk mengajukan ethical clearance untuk sebelum pelaksanaannya. Jadi semua yang mendapatkan pendanaan itu diwajibkan untuk memiliki ethical clearance sebelum pelaksanaan penelitian. Nah, jadi satu cara yang mungkin menurut kami bisa membantu kawan-kawan kita untuk tidak terkendala ketika publikasi, karena itu mereka nanti akan bersusah hati. Ini sudah, tapi tidak ada ethical clearance. Nah, di sisi lain, kawan-kawan itu berarti etik riset ini salah gitu. Kami sendiri melanggar kode etik penelitian, kode etik sebagai komisi etik riset gitu. Nah, jadi mungkin itu Pak. Ya, Ya, maaf, kalau yang teknis kan itu di bawah LPPM kan Ibu kan? Iya, betul. Nah, harusnya waktu review Hmm. dijadikan syarat untuk itu, untuk review. Kalau dia belum ada apa kan, apalagi yang ada discussion-nya kan, ada Ya. depth sama discussion itu harus di-clear di situ ya. Iya. Nah, kami itu untuk mengecek apakah janjinya di LPPM itu sudah oke atau belum kan? Maka Baik. kita minta rekomendasi, oh orang ini memang sudah pernah atau belum. Iya. Jangan kami pula yang memeriksa itu. Tambah tugas kami ini. Iya, iya. Ya, Ya. ya mungkin secara bersama-sama, tapi Ya. intinya Oke. kami juga akan terus berkoordinasi sama LPPM untuk bisa menjadikan ini salah satu prasyarat atau ketika kontrak penelitian atau ya mungkin ketika kontrak ya penandatanganan kontrak itu untuk memenuhi janji melampirkan etik riset penelitian yang diajukan. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Kalau yang tadi itu, kalau dari Ibu Sari, yang paling efektif saya pikir itu minta LPPM jangan cairkan dananya. Kalau belum ada, ya, kalau itu tuh efektif itu. Mungkin peneliti apa itu mau kehilangan dananya itu. Jadi LPPM dan nanti kalau ada sanksi baru kami. Nah, yang tadi ini ada tinggal dari Prof. Anobri tadi, masalah kalau ngajar gimana ini, ada kemudian duduk, coba salah ini Prof. Anobri. Tapi ya saya ada melihat suatu kelas kemarin, sebenarnya kan poinnya itu kan ketika kita bisa menguasai kelas, itu kan poinnya ya. Nah, saya kemarin sempat mengusulkan sih, ada kalau kita sudah belum masih berputar, mau putar saya kalau saya ngajar. Tapi kalau yang sudah tua-tua ini nggak bisa juga kita paksa dia jalan terus. Nah, sementara memang ada kecenderungan dia tidak bisa menguasai kelas. Nah, kemarin saya sudah usulkan kalau bisa tempat duduk dosen itu yang mengajar itu model yang di Cina itu lebih tinggi seperti podium. Jadi dia gerakan mahasiswanya. Mungkin itu perlu dipertimbangkan karena kemarin saya pas masuk ke GB itu memang ada beberapa dosen yang sudah tua itu memang nggak jalan, nggak bisa juga kita paksakan gitu pada kan teknisnya ya.
Ya, jangan mungkin tidak bisa masuk di sini Pak Anofri. Ya, kemudian termasuk pakaian rapi yang bagaimana beda antara luar negeri dan kita ya. Kalau luar negeri itu cuek aja gitu. Kalau kita mungkin memang harus rapi gitu ya. Termasuk ada juga kalau orang luar negeri kan kalau panggil nama oke kan. Panggil nama aja oke dia. Tapi kalau kita kalau panggil nama kayaknya nggak layak gitu. Minimal Pak kan. Nah, itu kan tergantung juga kita masing-masing. Nah, ada poin yang saya ingin sampaikan yang terakhir mungkin. Kami sangat berusaha memberikan kalau bisa itu apa namanya sanksi yang paling ringan. Ada kasus terakhir ya. Kasus terakhir kemarin itu kami diskusi, saya minta sama TNI, ada nggak sanksi yang paling ringan gitu loh. Jadi nanti hanya sekedar peringatan, nanti setelah itu kalaupun nanti berulang lagi, nah ada lagi pilihan gitu. Harus kita lakukan. Karena kami pun paham bahwa kita semua dosen, jadi merasakan bagaimana kalau disanksi. Jadi kami berusaha mencari itu, yang paling ringan gitu. Tapi kalau memang sudah sangat kelewatan, agak repot juga gitu ya. Sementara beratnya itu berat. Kami hanya satu aja lah, minta tolong mudah-mudahan ini bisa dipahami sehingga kita bisa sama-sama melakukannya. Kemarin malah saya bilang sama tim kalau bisa minta sama Pak Rektor buat pernyataan dosen baru itu buat pernyataan dari awal. Dia sudah tahu dari awal kondisi ini. Jangan sampai terjadi lah. Ya mungkin karena ada kasus yang kami apa namanya proses itu hanya sepele semuanya. Hanya karena rasa cintanya sama si mahasiswa, bukan cinta cinta apa ya? Cinta sebagai anak. Saking sangat sangat sayangnya dia sama si mahasiswinya itu dia memperlakukan seperti anaknya sendiri. Nah, itu kan serba salah kan? Ya sayangnya itu seperti dia memperlakukan anaknya kan beda tuh. Kita harus memperlakukan anak dengan mahasiswi kita. Nah itu kan serba salah. Jadi tujuan sosialisasi ini supaya kita tahu apa batas-batasnya lagi. Saya pikir itu aja ya. Jadi kita sama-sama sama-sama jangan sampai menganggar lah. Hindarilah kita pelan-pelan. Ya memang ada hal-hal tadi kata Prof. Bambang kita ada hal yang mungkin kita tidak bisa hindari, ya kita pelan-pelan pun juga merasakan hal yang sama. Kita semua sama. Tapi pelan-pelan kita coba kurangi lah. Saya pikir itu aja dari saya. Saya kembali kepada Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kinerja institusi, pengakuan institusi, dan kredibilitas institusi. Kita semua, dosen, karyawan, mahasiswa menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjaga etik dan integritas ini, etika dan integritas ini. Landasan perilaku kita adalah etika itu, landasan moral kita adalah integritas kita. Yang tahu kita melanggar atau tidak itu sebenarnya ada di hati kita. Dan ketika kita sudah mulai tidak nyaman dengan diri kita, tanyakan saja saya terus atau tidak untuk melakukan sesuatu itu. Meskipun konsep-konsep landasan berpikir kita berbeda-beda, tetapi ada universal value yang memang diakui dalam ranah dan kehidupan kampus, kehidupan akademik. Jadi etika dan integritas akademik kita itu sesuatu yang terukur, tetapi juga bukan harga mati. Maksud saya dia akan bergerak terus sesuai dengan tata nilai yang berkembang dalam dunia akademik ini. Mungkin terlalu jauh saya berdiskusi itu. Ada closing remark dari Pak Ketua? Closing remark nanti penutupan Pak Dekan enggak kan? Ya, Oke, Pak Dekan ya. Closing remark dulu sebelum ditutup oleh Pak Dekan. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Rozi. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas kita untuk menjaga universitas ini ya. Kita semua bertugas untuk menjaga marwah universitas ini. Karena itu kewajiban kita. Kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik universitas.
yang secara otomatis itu nanti akan meningkat marwah universitas ini. Ya, kita harus menjaga UNIP yang unggul ini dengan perilaku yang unggul pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi agak panjang, sampai 3 harakah dia. Oh, wabarakatuh. Jadi saya harus tunggu sebentar. Silakan Pak Dekan untuk menutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, demikian tadi ya kita sudah menyimak bersama-sama sosialisasi Peraturan Rektor nomor 6 2026 terkait dengan kode etik dosen dan integritas akademik. Mudah-mudahan apa ini bisa menjadi pedoman bagi kita bersama dalam bertindak dan bersikap selaku dosen agar kita tidak melanggar integritas seorang dosen dan juga tidak melanggar kode etik sebagai seorang dosen. Nah, tentu dalam perjalanannya masih perlu kita sama-sama menginternalisasi dari kode etik dan integritas akademik dosen ini. Oleh itu, Ibu Bapak, kami persilakan untuk dapat membaca kembali ya, dan ini sudah tersedia di grup Faperta dan manajemen. Dan mudah-mudahan bisa dipelajari dengan sebaik-baiknya. Kepada Ketua Tim Penegak Kode Etik dan Integritas Akademik Dosen Universitas Bengkulu, Prof. Lambang, beserta tim, terima kasih atas kesempatan yang telah meluangkan waktu untuk mensosialisasikan kepada kami semua, dan mudah-mudahan ini menjadi sinergi antara dosen, jurusan prodi, kemudian fakultas dan juga universitas melalui tim kode etik dan integritas akademik UNIP ini dalam rangka menjadikan universitas unggul ini betul-betul unggul bukan hanya dalam akreditasi tetapi unggul dalam sikap integritas perilaku kita semua. Demikian barangkali lebih kurang saya mohon maaf, sama-sama melafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak yang ada di ruang Zoom dan juga yang ada di ruangan dekanat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin ada acara foto penyerahan buku untuk dokumentasi kita semua. Silakan Bu Desi dipimpin acara fotonya, penyerahan bukunya. Oke, ini. Oke. Tolong difoto, tolong difoto. Oke. Terus sedikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Kode etik, nanti kita bagikan. Ada kode etik, buku kode etik.